Kalau terhalang melihat Allah, berarti tempat kita di neraka. Mudah-mudahan tidak ada di antara yang hadir yang terhalang dari Allah. Karena sungguh kalau kita terhalang dari Allah, menurut saya dunia ini tidak ada artinya. Segala harta tidak ada artinya, segala kemuliaan tidak ada artinya. Walaupun semua manusia memberikan perhatian sepenuhnya, membantu sepenuhnya, berjuang untuk kita sepenuhnya, tapi Allah tidak peduli dengan kita, ya Allah, rugi, celaka. Ini yang harusnya membuat kita susah tidur, bukan karena bangkrut saham, bukan karena rugi hutangnya, bukan karena orang yang kita berikan pinjaman dia tidak mau kembalikan, membuat kita sakit kepala dan berusaha setiap hari melaporkan. Siapa yang melaporkan kita kalau Allah menghalangi dari kita? Siapa yang mau urus kita kalau Allah sudah tidak mau urus kita? Man wajadallaha famadha faqad. Barang siapa yang memiliki Allah, apapun yang terhilang dari dirinya, biarin. Segala sesuatu kalau yang terhilang dari diri kita, selama masih Allah bersama kita, itulah yang membuat kita bahagia. Tapi kalau kita memiliki dunia dan segala isinya, tapi tidak memiliki Allah, tidak ada artinya dunia dan segala isinya. Jamaah sekalian, kita berbicara dengan Tuhan kita Allah yang maha adil, yang maha kasih sayang, yang maha rahman, yang maha rahim. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang ibu nangis karena kehilangan anaknya. Dia cari anaknya kanan kiri, tiba-tiba bertemu dengan jumpa anaknya itu. Dia membawa anaknya dan peluk anaknya dengan senang hati sampai nangis. Rasulullah ikut nangis melihat keadaan ibu yang cukup lama kehilangan anaknya. Dia langsung Rasulullah memberikan gambaran yang dilihat oleh sahabat Rasulullah. Wahai sahabatku, cuba lihat ibu ini, bagaimana keadaannya sama anak itu, sama anaknya sendiri. Seandainya ditawarkan dia membuang anaknya di dalam neraka, apakah dia bersedia dan ikhlas? Kata sahabat, dia tidak akan mungkin. Lebih baik dia membuang diri dalam neraka daripada membuang anaknya. Segitu karena sayangnya sama anaknya. Kalau masih ibu bapa ingat cerita Ashabul Ukhdud yang terbawa ceritanya di surat Al-Buruj, was-sama'i dhatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Seorang yang mengajak manusia untuk berkufur kepada Allah, tapi tetap mereka bertahankan agamanya, sambil membuat sebuah lubang yang besar yang dinyalakan dalamnya dengan api yang cukup besar, dan membuang semua orang yang tidak mau berkufur kepada Allah dibuang dalam lubang itu yang sudah terisi dengan kayu yang terbakar. Sambil ada seorang ibu bawa anak, masih digendong anaknya, masih kecil, baru berapa bulan umurnya. Allah tunjukkan kekuasaannya kepada ibu yang masih ada ragu-ragu. Begitu dia mau buang diri, disuruh, kalau kamu tidak mau berkufur kepada Allah akan terbuang di situ. Karena dia melihat anaknya yang masih baru berapa bulan, mulai ada keraguan. Dia takut. Bukan dia takut dirinya tidak selamat, tapi anaknya bagaimana? Apa yang dia buat? Coba bayangkan Bapak Ibu, dia angkat anaknya ke atas karena dia berfikir kalau memang sudah mau buang, lebih baik saya duluan terbakar daripada anak.
Tapi masih ada ragu-ragu, maju mundur. Allah tunjukkan kekuasaannya. Allah menjadikan anak yang masih kecil, dia berbicara, "Mah, jalanlah, kita di atas yang benar." Dengan kata ucapan anak itu, dia baru berani lemparkan diri dalam lubang itu. Tapi juga yang menarik perhatian saya, sikap ibu yang sampai dia menaikkan anaknya, angkat ke atas, biar kalau dia jatuh dia yang kena duluan apinya daripada anaknya. Itu tanda apa? Segitu sayangnya dan kasihan ibu kepada anak. Luar biasa cintaannya. Walaupun anaknya menyakiti, walaupun anaknya bermacam-macam, tapi begitu ya Allah ikhlasnya seorang ibu kepada anak. Rasulullah menunjukkan gambaran kepada sahabat, "Hei sahabatku, sudah lihat bagaimana ibu yang cukup lama kehilangan anaknya. Coba lihat apa yang terjadi. Kira-kira kalau dia ditawarkan buang dirinya dalam api." Sahabat menjawab, "Mustahil, tidak mungkin. Tak akan bisa ibu habis sudah lama kehilangan anaknya. Begitu dia ketemu anaknya, tak mungkin dia bisa buang." Kata Rasulullah, "Sungguh Allah lebih kasih sayang kepada hamba daripada ibu kepada anak." Coba lihat gambaran yang luar biasa yang diberikan oleh Rasul kepada sahabat. Memang Rasulullah salah satu yang memiliki kehebatan saat berdakwah. Bukan hanya memberikan dakwah dengan bolosnya saja, berbicara tanpa memberikan gambaran yang dilihat oleh mata sendiri. Tapi begitu Rasulullah melihat sesuatu kejadian, Rasul langsung memberikan pelajaran. Karena tersentuh, terharu saat melihat gambaran seperti itu. Mereka melihat Allah juga tidak pernah mau dan Allah tidak hendaki orang-orang masuk neraka, karena Allah lebih sayang kepada hamba daripada ibu kepada anak. Kalau memang ibu sebagai makhluk yang tidak mampu membuang anaknya duluan dalam api, apalagi Allah sayangnya sekali untuk membuang hambanya dalam neraka. Tapi hamba-hamba yang maksa diri seolah-olah, "Ya Allah, tak usah capek, saya mau neraka." Itulah hakikatnya. "Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun thumma innahum lasalul jahim." Berarti sebabnya mereka dimasukkan dalam neraka karena terhalang dari Allah. Akidah yang rusak. Sumber iman kita rusak. Sekarang tersebar sebuah kata yang menunjukkan kerusakan iman umat Islam. Allah tidak adil. Itu sering kita dengar. Malah yang saya heran, kita bukan dengar kata itu dari orang awam, malah yang kita dengar kata itu dari orang yang biasa majlis ta'lim dan majlis zikir. Kenapa dia berkata Allah tidak adil? Karena dia saat masih nakal, saat masih dosa dan maksiat, Allah tidak pernah uji dia. Malah enak, semuanya lancar, tidak ada masalah. Begitu dia buka halaman baru, taubatan nasuha, berhenti minuman keras, berhenti minuman dan maksiat dan dosa, berhenti kembali kepada Allah, sudah jaga salat malam, sudah jaga baca Quran, puasa Isnin Kamis, rutin majlis ilmu dan majlis zikir, tertumbah banyak cobaan dari kanan kiri. Mobilnya dicuri, rumahnya terbakar, sakit jantung, uangnya ditipu,
usahanya ditipu, bermacam-macam cubaan. Dia sampai dia tidak pernah berfikir dari mana datang itu. Disitulah dia tanpa sadar, tanpa disengaja, tanpa dinawa itu, kenapa Allah sama saya begitu? Ini tanda akidah rusak. Tapi kalau akidah yang benar, keyakinan yang benar dan iman yang sempurna, yang barangkali susah dilaksanakan adalah bagaimana kita bisa jadi hamba Allah sebagaimana orang mayat yang dibolak-baliknya badannya tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu, Bu, pernah lihat ada orang mandikan orang mayat? Pernah. Kira-kira saat dimandikan orang mayat itu, apakah orang mayat itu pernah ngamuk atau marah? Atau orang mayat bilang, Mbak, tolong di bawah masih ada kotoran, bersihin sebelum saya masuk kuburan? Ada begitu? Jadi seolah-olah dia tunjukkan basrah total. Memang tidak bisa apa-apa. Bagaimana kita bisa jadi seperti itu kepada Allah? Jadi seolah kita tunjukkan, ya Allah, mau apa? Saya sami'na wa ata'na. Mau kasih lancar, alhamdulillah. Mau kasih cobaan, saya sabar. Jadi benar-benar kita memiliki iman, apapun yang dari Allah kita selalu terima. Bukan terima ucapan. Karena ini akidah yang rusak di dalam, bukan nyata keluar. Itu dalamnya yang kita punya kedalaman rusak. Yang tunjukkan kedalaman rusak gara-gara terhalang kita dari Allah. Coba maaf, kembali ke ayat yang sebelumnya, ayat 14. Coba lihat artinya apa. Baca Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Berarti yang menutupi hati kita dan terhalang dari Allah adalah perbuatan usaha kita. Jadi usaha dan perbuatan kita adalah yang menghalangi kita dari Allah. Tertutup hati kita. Lama-lama karena sudah tertutup hati kita, saat kita menghadapi sebuah kejadian yang tidak menenangkan hati kita, apa yang keluar dari mulut kita? Allah tidak adil, Allah tidak baik sama saya, Allah yang mentakdirkan saya berbuat riba, Allah yang mentakdirkan saya berbuat zina. Seolah-olah saat kita berdosa dan maksiat, kita lembarkan kepada Allah yang salah, bukan kita yang salah. Tapi saat kita berbuat baik, ya Allah saya sudah baik, ya Allah saya sudah salat malam. Tapi begitu salah dan maksiat, ya Allah, disalahin Allah. Itu tanda akidah rusak. Hati-hati. Harus kita kembali kepada fitrah kita. Kenapa sekarang hidup manusia sudah kacau? Karena kita yang membuat kacau, bukan Allah. Malah justru Allah memberikan yang terbaik dalam segala hal. Ucapan pun yang berikan oleh Allah yang terbaik. Tapi yang merusak langkah pertama, yang merusak dan memberikan akidah yang rusak itu loh, karena saat kita dilahirkan masih suci kan, yang memberikan masukan siapa? Pertama kali siapa? Orang tua. Karena yang membawa anak sampai dia dewasa adalah orang tuanya. Oleh karena itu jangan heran kalau kita lihat ada orang masih megang budayanya, dia tidak peduli Islam menerima atau Islam tidak menerima, tapi langsung dia mengucapkan ini kebiasaan kakek nenek saya. Dia membela sampai mati.
tapi dia tidak akan mau bersedia membela sampai mati Islam. Dia tidak akan bisa, karena sudah dibiasakan. Beda sama sahabat Rasulullah. Anak umur 18 tahun bisa menjadi memimpin tentara di dalam perang. Panglima umur 18 tahun. Sekarang kita umur 18 tahun apa? Ribut di pintu masuknya lapangan Senayan, ribut mengkajar-kajar orang Inter Milan. Saya pas di malam itu ada satu jamaah punya acara di hotel mulia, terus di check in saya kamar di sana. Raminya orang, saya bilang pertama kali saya lihat raminya orang di satu hotel seperti ini. Saya bertanya, orang-orang semua di reception sama yang jaga sama keamanan semua kenal saya. Assalamualaikum Syekh, Assalamualaikum Syekh. Saya tanya, ini apa, ada apa ini? Ada Inter Milan. Sampai bangga ada Inter Milan. Saya seperti ini ada orang-orang sahabat Rasul yang datang atau siapa gitu. Ada Inter Milan gitu. Orang semua ribut di luar. Belum polisi, belum keamanan ketat, masuknya keluar aja susah. Anak-anak kita yang barangkali malamnya itu ibunya salat malam, berdoa, baca Al-Quran, anaknya, "Mah, saya mau ini ikut nonton di Senayan ya." Ya, hati-hati sayang. Hati-hati sayang lagi. Pulang dengan rasa bangga, bisa dapat tanda tangan orang Inter Milan. Kalau Inter Milan orang Islam semua, alhamdulillah, kita berjuangkan untuk orang Islam. Tapi ternyata musuh orang Islam. Dan inilah cara orang Yahudi, sistemnya meributkan umat Islam kesibukan dalam permainan bola itu, biar dia tinggalkan Islamnya. Ini salah satu perjuangan orang Yahudi. Akidah yang rusak.